Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan presentasi yaitu nilai dan etika dalam kepemimpinan. Next. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kami, yaitu ada Muhammad Ananda Putra, NPM 027, saya sendiri Nandana Masuti, NPM 058, Aziza Mahira, NPM 006, dan Dinda Putri Sriweni, yaitu 008. Next. Nilai dalam kepemimpinan. Ilmu kepemimpinan seringkali mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan dan perubahan lingkungan yang menyebabkan banyak tipe kepemimpinan seperti otokratis yang kaku memandang bahwa manusia harus diberi aturan yang ketat dan jelas agar mereka mampu dibawa mencapai tujuan organisasi. Demokratis yang lebih fleksibel yang melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan dan lain-lain di antara banyaknya tipe kepemimpinan, terkandung pula nilai-nilai dan etika dalam kepemimpinan. Nah, nilai-nilai dalam kepemimpinan ini sendiri merupakan nilai yang timbul dari pengalaman pribadi seseorang. Nilai tersebut membentuk dasar perilaku seseorang yang nyata melalui pola perilaku yang konsisten dan menjadi kontrol internal bagi seseorang, serta merupakan komponen intelektual dan emosional dari seseorang. Next. Selanjutnya, untuk nilai-nilai dalam kepemimpinan dibagi menjadi beberapa nilai. Yang pertama yaitu nilai personal. Nilai personal mencakup poin A, kejujuran dalam perkataan dan perbuatan. Kejujuran dalam perkataan dan perbuatan ini merupakan nilai personal yang penting agar sebuah pemimpin dapat dipercaya. Selanjutnya ada penerimaan keadaan diri. Penerimaan keadaan diri atau self-acceptance merupakan suatu kondisi dan sikap positif individu dalam bentuk penghargaan terhadap diri sendiri, menerima segala kelebihan dan kekurangan terhadap diri sendiri, serta mengetahui segala kemampuan dan kelemahan dalam diri sendiri sehingga tidak menyalahkan orang lain dalam hal tersebut. Selanjutnya, poin C ada penguasaan diri. Penguasaan diri ini merupakan poin penting untuk mengendalikan diri agar saat melakukan tindakan, berbicara, berpikir, dan tindakan lainnya itu dapat sesuai dengan moral-moral yang telah ditetapkan. Untuk poin D ada penyesuaian diri. Dengan penyesuaian diri ini, pemimpin dapat menentukan treatment apa maupun perlakuan tipe dan gaya kepemimpinan apa yang akan diterapkan terhadap anggotanya. Untuk nilai personal yang paling penting yaitu poin E, kemauan untuk maju. Karena kemauan untuk maju ini harus dimiliki agar sebuah organisasi dapat berkembang. Untuk poin kedua ada komitmen. Jika memiliki komitmen, pasti dapat mengembangkan nilai-nilai dalam organisasi dan menjadi bagian dalam kelompok serta menerapkan sifat profesionalitas. Boleh dilanjut? Oke, untuk poin ketiga ada sikap kerja. Sikap kerja ini meliputi tidak menunda pekerjaan, tidak menunggu perintah, bekerja sama, berinovasi dan fleksibel, agar kerjaan yang dilakukan dapat berjalan sesuai track atau timeline yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada disiplin kerja. Disiplin kerja ini selinear dengan sikap kerja yang dimana disiplin kerja ini merupakan kunci keberhasilan dari suatu perusahaan maupun organisasi dengan kebijakan sumber daya manusia dalam mengembangkan tugasnya agar kinerjanya berjalan dengan baik. Disiplin kerja ini meliputi menggunakan pedoman kerja, mengikuti prosedur, manajemen kerja, beserta alokasi waktu kerja. Yang kelima ada kualitas kerja. Kualitas kerja di sini mencakup kejelasan langkah kerja, kesesuaian dengan rencana yang telah ditetapkan, sesuai dengan prosedur, dan kerapian hasil kerja. Nah, dari pemimpin ini juga harus mengukur kualitas kerja yang dapat ditinjau dari 4 poin tersebut. Boleh dilanjut? Untuk poin ke-6 ada kepuasan yang dicapai, poin ke-7 hubungan kerja, poin ke-8 tanggung jawab, poin ke-9 semangat kekeluargaan, poin ke-10 harmonisasi, poin ke-11 relaksasi, dan poin ke-12 prioritas dalam pekerjaan. Nah, 6 nilai ini merupakan nilai yang penting dalam kepemimpinan karena dari pemimpin juga harus mengukur kepuasan yang dicapai dari anggotanya itu seperti apa, hubungan kerja dengan pemimpin dengan anggotanya itu seperti apa, tanggung jawab yang diemban oleh pemimpin dan anggotanya ini akan ke arah mana, serta semangat kekeluargaan, harmonisasi yang sangat penting dalam lingkup kerja pemimpin dan juga harus ada relaksasi untuk penyeimbang serta harus memprioritaskan pekerjaan dalam
skala prioritas sehingga pekerjaan tersebut dapat berjalan sesuai track-nya. Boleh dilanjut? Etika dalam kepemimpinan. Etika kepemimpinan adalah perilaku berstandar normatif berupa nilai-nilai moral, norma-norma, dan hal-hal yang baik. Next. Ya, selanjutnya etika dalam kepemimpinan. Jika dalam organisasi, penerapan prinsip-prinsip etika dalam kepemimpinan itu memerlukan kesamaan persepsi dari tujuan organisasi. Maka dari itu, ada yang namanya kode etik dari masing-masing organisasi. Pertama, menggunakan nilai sebagai landasan keputusan. Pemimpin beretika mengambil keputusan dengan mempertimbangkan moral dan nilai-nilai organisasi, tidak berorientasi pada keuntungan sesaat. Meski sebuah pilihan tampak menjanjikan, namun jika melanggar kode etik organisasi, maka tidak akan pernah menjadi sebuah keputusan. Kedua, bermartabat dan penuh hormat. Pemimpin yang beretika menghormati karyawannya, mendengarkan mereka, menghargai pendapat mereka, mengakui kontribusi setiap orang, dan memperlakukan bawahan sebagai partner penting dalam proses pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan bersama. 3. Bersikap adil dan menjadi teladan. Pemimpin beretika tidak berada belakang berbicara untuk memerintah pengikutnya, mereka selalu di depan memberikan contoh perilaku yang etis dan berbasis nilai. Seorang pemimpin tak bisa berharap pengikutnya jujur jika tidak memulai sikap transparan pada dirinya. Keempat, menghindari pemaksaan kehendak dan tetap menghargai pendapat orang lain. Karena negara kita adalah negara demokratis, maka menghargai pendapat orang lain sangatlah penting. Kelima, dapat membangun dan memperkuat internal komunitas. Pemimpin yang etis berpikir pada penguatan tim dan organisasi, dan berusaha untuk menumbuhkan kebersamaan berdasarkan nilai-nilai yang diterima seluruh anggota. Prinsipnya, tidak ada individu yang lebih penting dari sebuah tim. Keenam, menyadari kesalahan dan berusaha untuk memperbaiki, serta mengedepankan sikap jujur, disiplin, dan dapat dipercaya. Bisa di next? Hubungan antara nilai kepemimpinan dan etika dalam organisasi. Setiap perilaku maupun tindakan dari seseorang pemimpin berpengaruh pada kondisi suatu organisasi, di mana pemimpin dijadikan sebagai contoh untuk para anggota yang berada di organisasi. Perilaku dari anggota juga dipengaruhi oleh faktor etika dalam berorganisasi, dan menghasilkan sebuah organisasi dengan nilai atau norma dapat menjadi searah dengan pembagian tugas dari pemimpin ke anggota yang sejalan dengan tujuan dan sasaran. Selain itu juga terdapat komponen-komponen dalam kepemimpinan berupa gaya, sikap maupun yang lainnya, yang mana biasanya setiap organisasi memiliki peraturan atau sesuatu hal yang menjadikan sesuatu yang patut untuk diperhatikan, terutama etika dalam organisasi. Di mana biasanya etika dalam melaksanakan pekerjaan yang lain sebagainya, yang di dalamnya masing-masing memiliki pengaruh yang berbeda dari yang lainnya, tetapi pengaruh tersebut saling mengikat satu sama lain dan memiliki hubungan yang kuat yang bisa dijaga dan dipertahankan hingga saatnya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, terima kasih. Itu kan.